ini satu wujud pesan alam kepada kita manusia dengan tererupsinya Gunung Leutobi. Laki-laki ini itu mengajak kita untuk kembali bersama-sama mencintai alam, memberikan perlindungan, pelestarian alam secara utuh. Dengan peristiwa ini mereka dapat kuat dan bangkit untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan untuk hari esok mereka semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi peristiwa ini. Nama Yohanes Moitobing, Kepala Desa Watu Tike Ile, Kecamatan Damon Pagong. Bicara tentang pengungsi ini, itu mulai tanggal 4. Para pengungsi yang awalnya dari Desa Nobo, mereka menuju ke tempat yang aman, yaitu ke Desa Watu Tike Ile Wolo. Itu jam 10 pagi mereka melaporkan diri kepada saya, selaku pemerintah desa, bahwa mereka mau mengungsi ke sini. Ya, kita sebagai saudara dalam tugas kemanusiaan, itu sudah mulai dengan kemarin terancam erupsi Gunung Leutobi di bulan Januari kemarin. Mereka sempat ke sini. Dan mereka datang itu di rumah Bapak Ketua RT 2. Kurang lebih mereka sekitar 40 orang. Di dalam itu ada bayi balita, ada lansia dan dewasa. Dalam situasi gitu saya menyampaikan kepada Bapak Camat Damon Pagong bahwa ada pengungsi dari Desa Nobo, Kecamatan Ilebura sudah berada di Desa Watu Tike Ile. Jadi kita undang mereka ke kantor desa waktu itu. Saya sampaikan kepada para desa, perangkat desa bahwa ini secara spontanitas kita melakukan apa yang kita bisa bantu dalam kondisi mereka demikian. Dengan peristiwa alam yang terjadi ini satu hal yang memang patut kita ambil langkah-langkah kemanusiaan, baik tenaga maupun hal-hal yang sifat material untuk mengatasi situasi itu. Ya, kita memberikan bantuan apa yang kita bisa bantu antara kecamatan dan desa Watu Tike Ile waktu itu. Jadi kurang lebih mereka 40 orang itu berada di rumah Bapak Ketua RT 2. Setelah itu menuju ke sini lagi dari Desa Latanlo, Okeng, yang tempat penginapan mereka ada di basis 5 di Dusun 2 RT 5. Dalam susul itu mereka terdiri dari ada bayi, ada lansia dan dewasa. Mereka titik kumpulnya ada satu titik rumah ya, kurang lebih 29 orang mereka berada di situ. Itu selanjutnya meluncur lagi ada beberapa desa ikutan, Desa Boru, dari Desa Ilebura, Leutobi, Watobuku dan desa-desa Purulera yang terakhir itu. Setelah informasi itu 1 minggu kita dikunjungi oleh dari SKPD dari kabupaten, dari Dispenda, sekretaris Dispenda datang sini hari Minggu. Kita rapat intern untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan para pengungsi itu. Jadi disepakati kita memasang satu posko sebagai pengingat bahwa saudara-saudari kita yang sudah terdampak, yang mereka keluar dari desa dan rumah akibat erupsi Gunung Leutobi laki-laki pada tanggal 4 itu. Di situ juga kita melakukan pertemuan-pertemuan untuk langkah-langkah apa yang kita ambil di situ juga. Pada saat itu ada respon-respon dari masyarakat secara swadaya untuk mengambil tugas kemanusiaan dalam bentuk material beras apa adanya yang mereka bisa berikan, sayur. Saya sampaikan para pengungsi bahwa kita bersaudara. Satu Indonesia, Katolik, 100% Katolik, kita sama-sama satu Nusantara. Kita adalah ciptaan manusia yang pada waktu-waktu tertentu kita juga mengalami satu peristiwa alam yang akan kita hadapi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan kali ini saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Ilebura dan Ulanggitan yang sudah datang tinggal marilah kita terima mereka sebagai saudara, sebagai saudari. Sehingga konsep saya waktu itu saya menempatkan mereka dalam inisiatif mereka berkunjung karena ada hubungan keluarga sebagai saudara sehingga mereka tinggal. Sehingga dalam perjalanan saya menyampaikan ini ada titik-titik yang memang terlalu banyak. Bagaimana mengatasi masalah mereka, masalah air bersih, masalah MCK, itu yang kesulitannya. Sehingga saya melakukan kunjungan ke titik yang pertama itu di RT 2. Karena kondisi lokasinya sempit, saya menyampaikan kepada Kepala Dusun 1 untuk menyampaikan warga-warga di sekitar RT 2 Dusun 1 untuk kita pecahkan warga-warga yang sekitar 40 jiwa yang ada di sini kita pecahkan. Sehingga kita pecahkan beberapa rumah tinggal lagi yang ada di sekitar sampai di RT 1. Itu tujuannya bahwa untuk mengatasi masalah mereka. Bagaimana mereka sudah susah datang di sini, mereka mengalami susah yang lebih berat. Sehingga kita pecahkan beberapa rumah lagi, itu ada
beberapa KK yang kita pecahkan. Sebagian besar ada di RT 2, sebagiannya ada ke RT 1. Begitu juga di RT 1 bagian bawah yang saya dipecahkan. Sementara di RT 5 itu karena kondisi fisiknya rumahnya memadai termasuk penyimpanan air yang cukup memungkinkan. Di situ saya arahkan mereka agar mereka tidak stres dengan kejadian ini. Ada beberapa tenaga produksi yang memang kita ajak untuk bagaimana menghasilkan sesuatu pada saat kita tinggal di daerah pengungsian. Ya, mereka bekerja bersama dengan masyarakat, ada yang butuh tenaga, mereka kerja dikasih upah harian 50.000, makan minum di lokasi kerja. Pulangnya mereka bisa bawa kayu api untuk mengatasi masalah air. Di situ munculnya para donasi dari para gereja, dari Funden, itu beberapa yang hadir, termasuk kemarin dan Bapak Romo Ansel, Romo Moses mereka datang untuk memberikan bantuan dari pihak gereja, dari lembaga-lembaga sosial lainnya, Pucuk Melata, lembaga PMI, dari tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, itu para suster yang terlibat dalam bidang kesehatan untuk membantu para pengungsi itu. Jadi mereka terbantu. Kalau soal pangan tidak bermasalah untuk pangan itu. Ya, awal-awalnya kesulitannya adalah air bersih, tapi sudah mulai beratasi sampai hari ini. Sehingga total mereka yang datang sudah sampai dengan sebelum pula itu 195 jiwa. Itu terdiri dari bayi balita, ibu hamil, lansia, dan dewasa. Sementara yang sudah kembali itu dari desa Lotobi, Urulera, desa desa-desa sekitar di Kecamatan Ilebura itu ada beberapa desa itu termasuk Lura Belen itu kurang lebih 19 warga yang sudah kurang lebih 19 yang sudah pulang dan tinggal tersisa ya 55 kakak. Total keseluruhannya 55 kakak sampai sekarang. Yang sudah kembali itu kalau jiwa ya kurang lebih ya untuk kakaknya yang kembali ya kurang lebih 5 kakak yang sudah kembali, 5 atau 6 kurang lebih itu kurang. Sehingga kita salurkan bantu mereka juga, persaluran kita salurkan pangan mentahnya. Ya, kita melakukan pendataan dan itu kerjasama dengan dari inspektorat, dari lembaga SKPD, di lembaga-lembaga pemerintah ada di kabupaten, kita melakukan pendataan penerimaan bantuan, penyaluran, dan kita menyalurkan dalam bentuk mentah. Itu tujuannya apa? Mereka mau lola makanan sendiri. Memang awal-awalnya direncanakan untuk membuka dapur umum, tapi dengan pertimbangan bahwa ini bukan merepotkan, tapi itu operasionalnya cukup besar dan para pengungsi ini dengan latar belakang hidup yang berbeda. Ada yang memang riwayat sakitnya, ada yang lambung, ada yang memang makannya lebih dari 1 kali. Untuk pagi bisa jual snack dulu, baru makan. Sehingga kita memutuskan, kita salurkan dalam bentuk pangan mentah. Dan beberapa hal yang saya sampaikan ini, terima kasih banyak kepada para donasi, lembaga-lembaga gereja, LSM swasta yang dengan kepedulian dengan caranya sendiri membantu warga pengungsi yang berdomisili di Desa Watu Tikele, Kecamatan Mapagong. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat atas kemurahan hati Bapak Mama, Bapak-Bapak Ibu, LSM, semua para medis, tenaga kesehatan, puskesmas, yang awal-awalnya telah melakukan pemeriksaan rutin dari rumah ke rumah, dan lembaga-lembaga pemerintah, kabupaten, kecamatan, dan pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu, termasuk para pengurus-pengurus gereja yang ada di wilayah Stasi Oyan Molo, Oroki, Lok Bama, yang caranya sendiri membantu para pengungsi. Ini dengan ini satu wujud pesan alam kepada kita manusia dengan tererupsinya Gunung Leutobi laki-laki ini, itu mengajak kita untuk kembali bersama-sama mencintai alam, memberikan perlindungan, pelestarian alam secara utuh. Karena hari ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Kecamatan Ilebura dan Ulang Gitang dengan terusnya Gunung Leutobi laki-laki ini. Ini satu pesan alam kepada kita dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan batin, kekuatan pada saudara-saudara kita yang terancam erupsi Gunung Leutobi ini. Dengan peristiwa ini mereka dapat kuat dan bangkit untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan untuk hari esok mereka semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi peristiwa ini. Terima kasih, selamat.